Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan pada hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita terlebih dahulu bernyanyi dari buku ND nomor 26 ayatnya yang kedua. Yang menjadi firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu dari Zakaria 2 ayat 9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan melayangkan tanganku melawan mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dibutuhkan waktu yang lama bagi seseorang untuk sembuh dari penyakitnya. Dan di waktu yang lama itu, untuk menjadi pulih, dibutuhkan waktu 2 kali lipat lebih lama. Mengapa? Karena untuk menjadi sembuh dari penyakit, berbicara tentang sembuh, maka itu berbicara hanya tentang penyakit yang sedang ada dalam tubuh seseorang. Dan ketika itu hilang, maka seseorang itu bisa disebut sembuh. Namun untuk menjadi pulih, itu berarti segala aspek yang terkena akibat seseorang tersebut terkena penyakit. Artinya, segala hal yang perlu dibenahi ketika seseorang tersebut terkena penyakit. Oleh karena itu, ketika seseorang harus dipulihkan atau seseorang memasuki masa pemulihan, maka dia membutuhkan waktu 2 kali lipat lebih lama. Dan karena itu dia membutuhkan dukungan dari seseorang, dukungan yang bisa memotivasinya untuk tetap bangkit, untuk tetap mau untuk melanjutkan kehidupan dan terus-menerus memperbaharui diri sehingga dia menjadi benar-benar pulih kepada dirinya yang sedia kala bahkan menjadi lebih baik. Dan firman Tuhan hari ini berbicara tentang hal demikian. Mengapa? Karena firman Tuhan ini hendak mengatakan dukungan kepada bangsa Israel yang baru saja kembali dari pembuangan. Kita tahu bahwa setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan, mereka harus memulihkan diri kembali, bukan hanya dirinya, tetapi kehidupannya. Karena mereka harus mulai kembali menata kota yang mereka tinggalkan, yang selama ini tidak mereka urus lagi ketika mereka berada di dalam pembuangan. Dalam situasi ini tentu ada perasaan apakah bisa, apakah masih bisa, apakah akan bisa, dan segala macamnya yang hendak menyatakan bahwa seperti tidak ada kepastian sehingga membuat seorang ragu-ragu untuk memulihkan diri. Dalam situasi ini Tuhan campur tangan dengan firman ini menyatakan bahwa Dia sendiri yang akan campur tangan, dialah yang dikatakan di sini akan menurunkan, mengayunkan tangannya, menunjukkan campur tangan Tuhan untuk memberikan pemulihan bagi bangsa tersebut. Bahkan bukan hanya itu, dikatakan bahwa dia akan membalikkan keadaan. Orang yang menjarah mereka justru akan dijarah. Dan ini adalah sebuah jaminan dari Tuhan bagi bangsa tersebut, bahwa pemulihan mereka juga dijamin oleh Tuhan dan dipastikan bahwa orang yang selama ini membuat mereka susah akan dibalikkan keadaannya oleh Tuhan dan mereka akan Tuhan lindungi dari musuh-musuhnya. Dengan firman Tuhan hari ini adalah sebuah dukungan yang tentunya menjadi memotivasi bangsa tersebut agar bisa untuk bangkit kembali pada kehidupannya dan tidak ragu-ragu untuk memulihkan diri.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita pernah dalam situasi seperti bangsa Israel, kita mungkin mengalami situasi yang seperti orang penyakit, atau ada penyakit, atau memang situasi yang seperti orang yang terkena penyakit, sehingga ada berbagai aspek kehidupan kita yang perlu dibenahi oleh karena kita terkena penyakit tersebut. Dan dalam situasi itu kita mungkin meragukan apakah kita bisa lagi kembali seperti diri kita yang dulu. Apakah kehidupan kita masih bisa kembali untuk dibenahi. Namun firman Tuhan hari ini memberikan harapan dan penegasan bagi kita semua bahwa Tuhan selalu ada dalam masa-masa pemulihan dalam kehidupan kita. Firman ini memberikan sebuah motivasi yang dari Tuhan sendiri, agar kita tidak ragu-ragu untuk memulihkan apapun yang perlu dipulihkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menjamin itu. Tuhan bahkan menjamin akan melindungi kita dari para musuh-musuh kita yang hendak berbuat jahat kepada kita. Tuhan juga menjamin bahwa Dia akan membalikkan keadaan. Dan dalam itu semua, kita kiranya semakin termotivasi untuk memulihkan kehidupan kita masing-masing. Apapun yang kita rasa saat ini serasa tidak mungkin lagi untuk dibenahi, serasa tidak mungkin lagi untuk kembali seperti semula, maka Tuhan mengatakan melalui firman Tuhan hari ini, jangan pernah meragukan bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu, biarkanlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita masing-masing. Inilah sebuah jaminan bagi Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena firman-Mu Tuhan hari ini yang Engkau pakai Tuhan sebagai jalan mengajari kami, memberikan motivasi baru bagi kami dalam menjalani hidup kami. Mungkin Tuhan kami sedang dalam situasi yang sama seperti bangsa Israel dalam masa pemulihan dalam hidup kami, apakah karena penyakit atau karena kesulitan hidup. Tuhan dengan firman hari ini Engkau memberikan kami motivasi dan kekuatan agar kami tidak meragukan Bapa bahwa ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami bisa Tuhan untuk memperoleh pemulihan yang daripada-Mu. Sehingga kami tidak ragu untuk melangkah dan bangkit Tuhan kembali dari keterpurukan apapun yang mungkin tengah kami hadapi. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, berikan kami selalu kekuatan dan hikmat-Mu menjalani kehidupan kami setiap harinya, terlebih hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada Suara Konsistori hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.